Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Sahabat kalamku yang dirahmati Allah, halal adalah satu kata yang kita idam-idamkan. Halal adalah hal pokok yang selalu kita impikan dan juga yang selalu kita harapkan. Akan tetapi halal sulit untuk kita dapatkan. Padahal penentu karakter seseorang ini sangat terpengaruh dari apa yang dia makan, dari apa yang dia dapatkan, dan dari apa yang dia konsumsi. Terkait dengan perkara halal, secara fikih memang sudah diatur mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Tapi perlu diingat, sesuatu yang halal menurut fikih tidak serta-merta terus kita dengan leluasa atas nama label halal sehingga kita tidak memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga kita tidak memperhatikan akibat dari apa yang kita lakukan dengan sesuatu yang halal. Satu contoh, di zaman Rasulullah SAW pernah Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkonflik dengan seorang Yahudi terkait kepemilikan tanah. Secara faktual, tanah itu memang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Akan tetapi orang Yahudi tadi kekeh, bahkan bersumpah kalau itu miliknya. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah disuruh bersumpah atas kepemilikan tanah tersebut, namun beliau enggan untuk melakukannya. Beliau lebih memilih untuk mundur, tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang Yahudi saat itu. Karena apa? Karena beliau tahu lebih baik mengalah saat itu daripada nanti timbul masalah yang lebih besar. Akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan berbagai macam polemik, perkara-perkara yang debatable menghantui kita, perkara-perkara yang di satu sisi diperbolehkan dengan alasan tertentu, di sisi yang lain diperbolehkan dengan alasan tertentu. Tentu kita sebagai umat Rasulullah SAW harus lebih berhati-hati. Kita harus memilih jalan tengah. Toh selain daripada itu kita masih bisa mendapatkan. Toh selain daripada kita memaksakan diri untuk mendapatkan hal itu, nanti efek di belakang akan lebih buruk kita dapatkan daripada kita mengalah atas satu perkara tersebut. Bahkan saat ini pun banyak di antara hal-hal baik, bahkan sunnah Rasulullah SAW yang kalau kita lakukan itu malah nanti menimbulkan efek yang sangat dahsyat. Ketika secara zahir sunnah tersebut sudah menjadi satu adatul fusak,
kebiasaan orang-orang yang tidak baik. Satu contoh, menyemir rambut. Kita tahu itu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita melakukan tidak pada tempatnya, efek yang timbul di masyarakat bukan mengatakan itu sebagai satu kebaikan, malah akan divonis sebagai satu hal yang tidak baik. Bukankah itu mengakibatkan orang awam menghukumi perkara yang baik menjadi tidak baik? Siapa yang salah? Tentu kita, karena kita yang tahu. Siapa yang menerima akibatnya? Tentu orang banyak, orang awam. Akibat siapa? Tentu akibat kita, karena kita tidak bisa menjaga sunnah, menjaga kebaikan, menjaga ilmu sebagaimana mestinya yang diajarkan oleh para ulama salafus sholih. Karena dari itu, mari kita benar-benar berhati-hati berada di zaman yang membutuhkan kita untuk sangat berhati-hati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamku, kajian Islam Qudsiyah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.